kita disegani kenapa? Negara sebesar kita, negara yang sedang membangun, kita terkenal tidak pernah default. Saudara-saudara sekalian, kita perlu bangga. Negara kita negara developing, negara yang sedang membangun. Jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, luas wilayah sangat luas, dengan segala macam masalah, suku-suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Kita dapat membawa bangsa kita sampai ke sekarang. Inflasi yang sangat rendah, pertumbuhan di atas rata-rata dunia. Saya bangga kenapa? Tiap saya keliling, sejak saya Menteri Pertahanan, kita disegani kenapa? Negara sebesar kita, negara yang sedang membangun, kita terkenal tidak pernah default. Banyak negara yang seperti kita, defaultnya ada yang 5 kali, 10 kali, ada yang 13 kali default. Negara yang termasuk industri yang maju, teknologi yang maju, inflasinya pun di atas 60%. Ketidakstabilan ekonomi di banyak negara-negara itu membuat situasi kita, situasi yang patut kita syukuri, bukan untuk kita euforia, bukan untuk kita lengah, justru untuk kita semakin hati-hati. Indonesia berada dalam posisi yang perlu kita jaga bersama, karena kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang cukup peka dan cukup bisa dikatakan penuh ketidakpastian. Tapi kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, memang ada peningkatan ketegangan di Ukraina, tetapi banyak pengamat, banyak pemikir menilai bahwa dengan pemilihan Presiden Amerika yang baru, kemungkinan bisa terjadi terobosan-terobosan yang positif. Di Timur Tengah pun, dengan adanya gencatan senjata di Lebanon, membawa ke arah yang lebih positif. Kita berharap akan ada terobosan-terobosan juga di Gaza. Situasi penuh ketidakpastian ini mengharuskan kita untuk selalu waspada, selalu hati-hati. Tapi saya bersyukur bahwa suasana secara garis besar di Republik Indonesia ini cukup tenang dan cukup kondusif. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai.
Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa. Bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki. Benar. Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat keuangan. Anda memainkan peran yang penting. Anda mengelola uang rakyat Indonesia. Kita harus jaga uang rakyat. Kita harus bijak. Kita harus bertanggung jawab. Karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia. Darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras. Dan kita di ibu kota ini sekarang, di tempat yang baik ini sekarang, kita adalah penerima amanah. Kita adalah